Ya, salam damai sejahtera untuk kita semua. Shalom. Ya, puji nama Tuhan, senang sekali bisa bertemu dengan keluarga besar UK Petra. Ya, ini pertama kali saya berdiri di sini. Ya, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya, jadi izinkan saya berkenalan dengan Bapak Ibu serta saudara-saudara tempat ini. Jadi nama saya David Kusdianto. Saya terakhir pernah melayani di GKT di gerejanya Kesia, ya, ketua kita. Lalu juga pernah menjadi kepala pusat kerohanian di UPH Surabaya. Terakhir saya membantu di Hagai, ya, Tuyut dengan Pak Kuncoro, ya. Nah, untuk Petra ini saya memang nggak pernah kuliah di sini, ya, tapi saya sering mampir sini dulu, ya, karena mantan saya dulu di sini, ya. Jadi mantan saya dulu di sini, jadi saya penasaran dengan kolam jodoh, gitu ya, sama batagornya Petra, ya. Saya nggak ketemu di kolam jodoh, tapi saya penasaran, kayak apa sih kolam jodohnya Petra? Jadi saya ketika antar pacar saya, mana kolam jodohnya? Ya lah cuma gini tok, gitu ya. Saya membayangkan itu sesuatu yang berbeda, gitu ya. Lalu adik saya juga kuliah di Petra, ya. Kalau saya memang SMP SMA Petra Manyar, ya. Jadi Petra nggak jauh-jauh dari kehidupan saya, ya. Lalu saya juga pernah mengajar di UC, ya, untuk entrepreneurship dan juga untuk komunikasi sebagai dosen praktisi, ya, untuk bagaimana berkomunikasi. Nah, ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu teologi and entrepreneurship, ya, teologi dan entrepreneurship atau teologi dan kewirausahaan. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita bicara tentang teologi dan entrepreneurship, maka seringkali kita terjebak dalam dualisme, ya, dualisme praktis. Seolah-olah dunia Alkitab yang rohani ini terpisah dari dunia bisnis atau kewirausahaan yang bersifat duniawi, ya. Padahal kita menelusuri ini pengaruh pemikiran filsafat dari Plato, ya, kira-kira 427 sampai 347 sebelum Masehi, ya. Ini pengaruh dari Plato. Lalu apakah benar demikian? Ya, muncul pertanyaan, bukan? Teologi ini dan entrepreneurship ini apa bertentangan? Ya. Kenapa demikian? Karena seringkali ketika saya juga berbisnis, jadi ketika ketemu dengan teman-teman bisnis, saya cukup kaget, ya. Kenapa? Karena ketika hari Minggu dia begitu luar biasanya dalam pelayanan dan seakan-akan dia desain, ya, makhluk suci yang ada desainnya di atasnya kayak sensei, ya. Tapi ketika dalam dunia bisnis, wah, ya, saudara bisa kaget, ya. Kenapa? Ya, entertain tamu, ya, juga dugem dan sebagainya. Terus dia bilang apa? Ini bisnis lain, ya. Minggu itu untuk Tuhan, hari Sabat. Wah, saya mikir, apakah benar demikian? Lalu juga mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan kita? Apakah kita boleh berentrepreneurship, berwirausaha? Kita punya optimis, ya, kita punya ambisi menjadi yang terkaya di seluruh Surabaya. Apakah kita boleh? Nah, karena itu mari sama-sama kita perhatikan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai 21. Di LCD juga ada, silakan di next nanti. Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai 21. Saya akan bacakan kita semua, silakan saudara menyimaknya. Yesus berjalan di atas air. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang.
Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata pada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan ketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Teman-teman sekalian, Bapak sekalian, entrepreneurship yang pertama adalah working hard and working smart. Entrepreneurship is working hard and working smart. Dia pertanyaan 16, dikatakan hari sudah mulai malam, berarti menjelang matahari terbenam, ya. Lalu murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu, dan dikatakan ayat selanjutnya dikatakan sedang laut bergelora dengan kencang. Padahal di sini situasinya adalah danau Galilea, ya. Tapi di sini digambarkan apa? Keadaan danau Galilea yang berubah menjadi seperti laut yang berombak, yang bergelora dengan ganasnya, ya. Jadi danau Galilea ini juga disebut danau Genesaret atau Tiberias yang terkenal dengan perikanannya. Mungkin kita bertanya, kok bisa danau bisa jadi ganas di lautan, berombak, bergelora, ya. Ternyata setelah saya selidiki, hal ini adalah hal yang biasa bahwa di danau Galilea bisa tiba-tiba terjadi hujan badai dan ombak yang bergelora, ya, jadi tiba-tiba bisa wah seperti lautan, gitu ya. Tentunya bagi murid-murid yang kebanyakan nelayan ini pasti memahami kondisi ini, bukan? Ya, latar belakang dari Petrus dan teman-teman ini nelayan kebanyakan. Mereka pasti sudah pernah menghadapi dan sering menghadapi badai di danau Galilea ini. Dan kalau kita perhatikan di ayat selanjutnya 19a dikatakan bahwa murid-murid mendayung 2-3 mil jauhnya, kira-kira 5-6 km. Ini sebetulnya yang menarik, saudara. Kenapa? Di tengah-tengah badai, mereka tidak menyerah, ya, mereka terus mendayung, ya, sampai kira-kira 6 km. Ya, kalau dikatakan bahwa mereka mulai berlayar jam 6 malam, ya. Kalau kita perhatikan Injil Matius, Injil yang lain, Yesus datang kira-kira jam 3 malam, kira-kira mereka sudah mendayung 9 jam. Semalam-malam mereka mendayung sampai ke tengah danau, di tengah-tengah badai. Mereka bekerja keras. Mereka bekerja keras. Bukan hal yang mudah mendayung bagi seorang nelayan sekalipun yang berpengalaman untuk mencapai 6 km, ya, tentu ada usaha yang sangat keras, tapi juga perlu ada kecerdasan, bukan? Ya, gak cuma dayung asal dayung, ya, ada keahlian, ada keterampilan, ya, ada kerjasama yang baik dan mungkin inovasi. Coba akhirnya ditimbang sebelah sana, ya, dayungnya sebelah kiri, sebelah kanan, pasti mereka berusaha, ya. Dan tidak hanya sudah mendayung, tapi apa? Ada kecermatan, ada kecerdasan. Mereka punya strategi mengenai badai itu. Nah, saudara kasih Tuhan, dalam tantangan zaman masa kini, tentu kita harus berusaha dengan keras. Kalau kita ingin mencapai sesuatu, kalau kita ingin berhasil mencapai sesuatu, kita harus berusaha dengan keras, bukan? Namun kita nggak bisa mengandalkan usaha keras saja, ya, working hard talk nggak bisa, ya. Usaha keras saja nggak bisa. Tapi juga apa? Ada usaha yang smart, yang inovatif, yang terkenal, yang lagi booming saat ini adalah entrepreneurship. Ya. Padahal kita cermati, sebenarnya entrepreneurship ini sudah sejak lama, ya, bahkan mungkin dari 2 generasi sebelum kita, ya. Mereka sudah berwirausaha, bukan? Sampai bisa menyekolahkan atau mengkuliahkan kita di tempat ini. Ya, orang tua kita, kakek nenek kita, ya, mungkin buyut kita, ya, mereka sudah. Ya. Lalu timbul pertanyaan, kenapa sekarang ini booming entrepreneurship? Ya. Lalu juga ada kampus yang menekankan entrepreneurship. Ini tidak lain adalah pengaruh zaman. Ya. Kalau kita perhatikan adalah zaman-zaman dulu itu mainannya berbeda. Ya. Saya bersyukur saya ini generasi tahun 70-an, jadi masa transisi. Ya.
Kalau saya boleh bilang itu dari masa kuno ke masa modern gitu ya. Jadi saya masih menjamani masa kecil saya itu TV hitam putih yang ceklekan, gitu ya, yang cetekan. Mungkin yang kuliah mungkin tidak tahu apa itu Pak, gitu ya. Mungkin Bapak Ibu dosen tahu ya, langsung tawa-tawa ya. Jadi ceklek ya. Isinya cuma TVRI ya, cuma ceklekannya diputar-putar terus ya itu ya. Cuma ini terang ini berat gitu ya. Terus langsung hilang gitu ya gambar ya. Jadi hitam putih yang kita nantikan cuma si unyil ya, sama Pak Ingosidin itu zaman masa kecil saya ya. Lalu mainannya apa? Mainannya kita bikin sendiri ya. Dari apa? Dari kulit jeruk Bali kalau salah ya. Potong jadi mobil ya. Tarik gitu. Saya ingat dulu kok ya goblok saya narik itu jeruk Bali mana ya. Lalu bikin setipan dari apa, isi pulpen yang kuningan ya. Untuk yang kuliah pasti nggak ngerti apa itu ya. Mainannya berbeda ya, kita bikin sendiri ya. Kita belajar trial and error lalu jadi ya. Lalu berkembang dengan zaman, mulai muncul Game Watch ya, lalu muncul Nintendo ya, lalu Sega ya, PlayStation dan sebagainya terus ya. Dan saya ikuti terus ya. Saya juga suka game ya, jadi jangan khawatir untuk para gamers ya. Saya juga suka ya. Jadi perkembangannya saya ikuti, zaman ini berubah terus ya. Dan zaman sekarang, masa kini ini, zaman elektronik ya, atau yang disebut semuanya sudah sentuh ya, iPad sentuh, handphonenya sentuh, semua sudah pakai touchscreen semuanya ya. Makanya saya terkejut itu anak saya umur 2 tahun itu merebut iPad saya ya. Saya suka main game, sudah umur 2 tahun bisa jalan, dia rebut iPad saya ya. Saya pikir ngapain anak kecil ini, mana bisa main ini ya. Ternyata dia bisa buka-buka gitu. Saya kaget, nggak ada yang ngajarin ini 2 tahun, bahkan mungkin ngomong aja belum jelas ya, masih bisa manggil papa sama mama. Bisa buka, kamu cepat-cepat saya kunci parentalnya ya, supaya tidak buka yang aneh-aneh ya. Dia bisa buka YouTube, bayangkan, kaget ya dari papanya. Mati kan bisa buka YouTube ini. Kalau keluar bokep gimana nanti ya? Bisa gawat ya bapaknya. Saya kunci dulu ya. Bisa buka YouTube, terus kita khawatir juga, wah kita sembunyikan aja. Jadi ikonnya YouTube itu saya sembunyikan di folder ya, supaya dia tidak bisa buka ya. Dan saya pergi ya, dengan santainya ya. Ternyata saya balik bisa buka YouTube lagi ya. Dia bisa cari ya di folder, bisa ketemu YouTube-nya. Saya bingung, gimana ini? Siapa yang ngajarin? Ya, luar biasa bukan zaman ini. Nah, ketika saya mencoba berdiskusi dengan teman-teman atau dosen psikologi, ternyata pengaruh perkembangan zaman juga mempengaruhi karakter, ya, karakteristik dari ketika kita berentrepreneur, ya. Bedanya apa? Kalau dulu anak-anak kecil yang pada zaman yang bikin mainan sendiri dan sebagainya, mereka sudah terbiasa dengan berjuang dengan keras, ya, berjuang dengan ulet. Ya, sehingga ketika menghadapi kesulitan, daya juangnya lebih tinggi. Ya, tapi jangan bersedih ya. Jadi anak zaman sekarang ya, yang terbiasa dengan elektronik dan touchscreen dan sebagainya, karena semuanya dipermudah dan semuanya itu jadi dan semuanya sudah tinggal pakai, nggak tahu prosesnya, nggak tahu cara bikinnya, tahu-tahu tinggal bisa pakai. Maka pengaruhnya adalah ketika menghadapi kesulitan di dalam dunia real, mereka katanya gampang menyerah, ya, gampang menyerah. Saya perhatikan anak saya juga ketika wifi-nya disconnect, ya, langsung iPad-nya itu dibanting. Mungkin saya sudah kasih pelindung yang kayak cross gitu ya, jadi dibanting kayak gimana pun nggak bisa pecah, ya. Jadi begitu YouTube-nya nggak bisa jalan, ini ya, gitu ya, nah, ngomong ya, lemparin langsung ya. Saya kaget itu, ternyata disconnect. Ya, jadi gampang menyerah. Ya,
Jadi papanya mau nyeting untuk konekkan lagi karena wifi nya itu sudah ditarik-tarik lagi, ya. Begitu diskonek lagi dilempar lagi, ya. Gampang menyerah. Karena itu apa? Sekarang kan begitu booming entrepreneurship, yang sebetulnya ini adalah produk lama di mana para pendahulu kita atau orang tua kita itu mereka sudah berentrepreneur sudah sejak tahunan yang lalu, puluhan tahun. Ya. Tapi sekarang kita baru booming. Ayo entrepreneurship, kenapa? Karena menurut teman-teman dari psikologi mereka bilang karena zaman ini zaman touchscreen, gampang menyerah. Kalau kita nggak dorong dengan entrepreneurship, maka bahaya. Ketika kalian lulus nanti menghadapi dunia real, kalian gampang menyerah. Karena itu dorong dengan entrepreneurship. Ya, kalau di UC itu memang mereka disuruh untuk tahap awal tuh memang dikasih materi ya, lalu disuruh jualan ya, selling produk ya, jadi selling pribadi. Ada yang ditugaskan di selling jualan di Jiwok ya, bayangkan anak orang kaya suruh jualan tempat itu ada jualan apa, pukis apa gitu ya di Jiwok ya, jadi kayak pedagang yang nawarin mau pukis gitu ya, bayangkan gimana ya. Tapi akhirnya ketika saya mengajar juga banyak yang mereka produknya dibeli sendiri ya, tahu ya, kan ada targetnya. Ada laporan keuangannya, mereka bikin laporan keuangannya, pembelinya siapa suruh nyatet, dia cantumkan nama orang-orang pegawai papanya, dicantumkan semuanya ya. Jadi ketika dosennya ngecek, oh iya benar saya ditawar produk ini, padahal produknya dibeli dan tidak laku di kamarnya dia ya. Jadi uang papanya dibelikan produknya dia sendiri, dia buat laporan ke dosennya, ke saya, bilang sudah laku semua, semuanya sudah laku pak, ya. Padahal dibeli sendiri. Ya, nah teman sekalian, entrepreneurship itu adalah sebuah jiwa atau karakter yang harus kita tumbuhkan. Ya, dimana kita berjuang keras, juga berjuang smart. Ya, bahkan terkadang apa? Jangan kita memandang sebuah kesulitan sebagai suatu halangan. Ya, contohnya adalah ada seorang pemuda yang sangat miskin, ya, dia seorang ilustrator atau penggambar kartunis, ya, dia nggak laku, ya, saking miskinnya dia jual gambarnya pun di pasar loak nggak laku, ya, saking stresnya dan mungkin dia karena sudah kesulitan keuangan, ya, dia pindah ke rumah mertuanya, ya, pondok mertua indah, dikasih garasi rumah yang notabene tidak cocok untuk sebagai tempat tinggal ya. Lalu dia ketika dia ngenes, wah ya, sakitnya itu di sini, dia merenung semua kejadian kejatuhannya dia, kemiskinannya dia ya. Dia melihat ada seekor tikus ya yang bermain di mejanya atau naik turun ya, ada keju yang sudah basi ya. Lalu dia lihat, wah, aku coba gambar tikus ya. Dia coba gambar kartun tikus ya. Lalu dia coba bikin cerita itu dan laku ya. Next kita tahu, wah ini ya Walt Disney ya. Sebuah kesulitan, tapi bagi dia apa? Sebuah keberhasilan. Jadi entrepreneur itu working hard and working smart. Ya, jadi ada kesulitan kita jangan gampang menyerah. Ya, jangan gampang menyerah. Sama dengan ketika kalian main game, wah ini sulit, wah ya, boardnya sulit ini ya, hanya ada 11, gimana ini? Ya, ayo, wah ya, pasti bisa menang suatu saat, ya. Working hard and working smart. Nah teman sekalian, dalam pengalaman bisnis pribadi keluarga kami, ya next. Ini bisnis keluarga besar saya ya, jadi keluarga kami memiliki 12 cabang plus 1 pusat ya di Jalan Kertajaya. Ini Pak Gili ya. Ini bukan promosi tapi saya mau jelaskan ya, menyaksikan ya. Jadi perkembangannya adalah dulu Gili cuma beberapa resto aja, lalu berkembang menjadi Pak Gili, lalu menjadi Pak Gili Express. Dan kita masuk ke mall,
Dan tahun 2002 kita beralih ke halal, ya. Kita beralih ke halal bukan karena saya pindah jadi mualaf, enggak ya. Karena saya lihat pangsa pasarnya untuk Indonesia ini yang cocok halal. Chinese food halal, harga terjangkau. Kita tekan efisiensi, kita tekan harga, kita masuk mall-mall. Karena kita tahu semua sekarang masuk mall. Salon masuk mall, manicure pedicure masuk mall, fitness masuk mall. Ya. Orang sekarang ke mall nggak harus ke mall aja, nge-gym juga di mall. Ya, semuanya di mall, potong rambut di mall. Karena saya melihat bahwa kita harus masuk mall. Jadi resto cuma satu di Kertajaya pusat, semuanya cabang mall. Ya, 12 cabang, Surabaya dan Kediri, next Malang. Ya. Nah, ini inovasi positif. Ya, kita terus mengembangkan bagaimana ini dengan menunya, lalu kita mencoba melihat pangsa pasarnya gimana, kita melihat saingan kita, kompetitor gimana. Karena kalau kita pertahankan tetap tidak halal, maka saingan kita berat. Nah, ini kita beralih ke halal, meskipun cita rasanya menurun, ya, karena babi itu enak memang ya. Cita rasanya menurun, ya, tapi pangsa pasar saya lebih gede, saingan saya lebih dikit. Dan saya masuk mall-mall lebih menang karena banyak mall yang mengharuskan harus halal. Ya, jadi itu inovasi positif dari entrepreneurship. Okay, next yang kedua adalah entrepreneurship is working with God. Ya, kita perhatikan ayat 19b dikatakan mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu, lalu mereka ketakutan. Ada ahli yang berpendapat bahwa Yesus berjalan di tepi pantai dekat perahu. Jadi ini ahli-ahli liberal, tapi ada yang nemen, ya, ahli liberal yang kurang ajar, katanya Yesus main papan selancar. Saya baca tuh sampai yang guyu ya, mangkol gitu ya. Kenapa? Yesus main papan selancar tepi pantai Danau Tiberias. Wah, tahun berapa itu kan gitu ya. Kadang kita melihat dalam Injil-Injil yang lain, Markus dan Matius, yang mereka semua melihat Yesus adalah hantu, mengira Yesus adalah hantu, maka nggak mungkin. Kenapa? Karena mereka nelayan sudah berpengalaman, lalu melihat Yesus berjalan tepi pantai, lalu berteriak hantu, hantu, kan nggak mungkin. Ya, mereka seorang nelayan, mereka tahu dong, ini di tengah laut atau di tepi pantai. Nggak mungkin Yesus main papan selancar juga. Mereka tahu bahwa Yesus berjalan di atas air di tengah laut. Mereka tahu, dan mereka berteriak ketakutan. Itu hantu, hantu. Ya. Saudaraku, kalau kita perhatikan juga ayat 20, ini yang sangat penting. Itu ketika Yesus berkata pada murid-muridnya, "Aku ini, jangan takut." Ini tercatat dalam Matius, Markus, dan Yohanes. Mungkin dalam bahasa Indonesia ini adalah kalimatnya biasa ketika memperkenalkan, ya, aku ini David, ya, aku ini aku. Tapi kita memperhatikan dalam bahasa aslinya, dikata, saya terpaksa pakai bahasa asing, ya, dipakai kata ego ini, ya, ini merupakan penekanan khusus. Ya, karena ego ini setara dengan aku adalah aku dalam perjanjian lama. Kitanya ketika Allah ditanya, siapakah kau? Ketika nanti bangsamu bertanya, siapa yang mengutus aku? Lalu Allah berkata apa? Aku adalah aku. Dan ketika Yesus mengatakan ego ini, maka dia mengatakan aku adalah Tuhan Allahmu. Pada semua murid pada waktu itu. Dicatat dalam Injil Matius dan Markus bahwa ketika Yesus naik ke perahu dan badai itu reda. Badai itu reda. Tapi yang aneh adalah di dalam Injil Yohanes tidak ditulis badai itu reda. Apakah Yohanes lupa? Gak mungkin. Gak mungkin Yohanes lupa. Kenapa Yohanes tidak menulis badai itu reda? Karena bagi Yohanes ketika dia mengerti ego ini itu, ketika dia tahu bahwa sosok yang ada di hadapannya adalah Tuhan Allahnya, maka nggak perlu ditulis dong badai itu reda. Nggak ngurus Yohanes. Kalau Yesus sudah di atas kapal, sudah tenang karena dia Tuhan Allah. Mau badai itu reda, mau ada dinosaurus, mau ada X-Men, dia nggak peduli. Ya. Yesus sudah di atas kapal, sudah di perahu, aman. Nggak perlu tulis badai itu reda, hanya tulis apa? Seketika ini juga perahu sampai ke pantai yang mereka tujui. Ya. Seketika juga memakai kata
segera atau immediately, bukan memakai kata suddenly atau tiba-tiba seperti sulap, langsung sampai ke pantai, enggak. Ya, segera. Artinya apa? Tetap mereka mendayung, tapi kali ini berbeda. Bedanya apa? Yesus ada di atas kapal dan badai pasti reda, nggak akan ada halangan. Saudaraku, entrepreneurship is walking with God. Tidak ada bertentangan, ya. Tidak ada terpisah seperti kata teman saya. Ya. Bahkan saya juga mau menyaksikan ketika awal berdiri dari resto keluarga kami adalah kita mendirikan sebuah keluarga. Ya. Saya masih ingat ketika itu masih kecil, Papa harus ke Jerman cuci piring untuk mengumpulkan modal buat kontrak di Jalan Kertajaya itu, resto untuk pertama. Lalu kami sekeluarga dikumpulkan, kita berdoa, ya, supaya Tuhan berkati. Karena apa? Karena semua meja, lalu mesin kasir, semua peralatan itu masih ngutang, ya, masih ngutang. Dulu masih bisa ngutang pakai giro, sekarang nggak laku, ya. Sebenarnya bisa ngutang semuanya, mundur 3 bulan, dan kita semua berdoa. Ya, lalu kita semua sepakat bahwa Minggu itu hari Sabat. Jadi resto kami yang Kertajaya Pusat itu tutup pada hari Minggu, ya. Kita mempersembahkan hari Minggu itu untuk Tuhan. Dan ketika itu saya masih kecil, saya ingat saya berdoa sederhana aja, Tuhan, aku pengen restoran ini rame dan Papa nggak usah kembali ke Jerman lagi mencuci piring. Selesai. Dan Tuhan berkat yang luar biasa, nggak sampai sebulan lunas semuanya. Ya, dan Tuhan berkati sampai detik ini, Tuhan terus berkati. Ya, Tuhan terus berkati. Keluarga kami melayani Tuhan. Ya, mama saya sendiri juga mengambil diploma Mandarin di saat. Ya, beliau juga melayani sebagai penerjemah. Kami keluarga melayani Tuhan. Saudaraku, entrepreneurship is working with God. Ya. Saya juga terkejut ketika bertemu dengan teman saya sekolah. Ya. Dia adalah owner dari Bleskon, Genex. Ya, mungkin kita tahu, ya. Dulu lambangnya itu, ya, yang atas. Lalu diganti dengan yang bawah, gambar perisai dan salib. Ketika saya reuni, saya bertanya dia, kenapa Bill kamu ganti ini? Ya, karena saya sudah mengenal Tuhan. Lalu kenapa kasih itu lambangnya berbeda? Karena Tuhan adalah perisaiku. Lalu dia cerita, pada awal ketika masih di atas, ya, dia menggunakan strategi dunia, entertain dari project manager dari beberapa PT besar yang membangun kota Surabaya ini, seperti WK lah, lalu Total dan sebagainya. Kita tahu semua, ya, entertain dari project manager supaya bisa masuk, ya, batu bata ringannya, supaya bisa masuk. Entertain, ya, sampai dari ikut tripping, sampai ikut nyabu, ya, sampai dia sendiri sampai hancur, ya, sampai remuk badannya, sampai akhirnya dia bilang nggak bisa begini terus, ya, menjalani kehidupan di dalam 2 dunia. Ketika entertain menjadi iblis dalam room di Coyote atau di mana. Ketika hari Minggu dia ke gereja Betani, nggak bisa. Ya. Lalu ketika saya bertanya, "Anu sekarang gimana?" Sekarang saya stop semua entertain, nggak ada. Lalu mereka nggak kasih project, KPTN nggak dikasih. Saya kaget, ya. Jadi dia menyaksikan bahwa pada awal juga banyak proyek-proyek yang kita minta yang tanpa PPN. Ya, pada awalnya dia memang melayani itu, sekarang dia tidak melayani itu. Oh, kalau yang non PPN, Bleskon nggak ada, Pak. Ini milik Tuhan. Silakan pesan di pabrik lain. Wah, saya kaget. Ini ownernya gendeng juga, ya. Saya bilang, kamu terus gimana? Loh, PPN harus bayar. Persepuluhan saya bayar, PPN saya bayar. Terus gimana? Untung? Gundulmu fit untung. Pertama ya rugi, gitu. Saya kaget. Oh, rugi? Ya rugi. 6 bulan saya rugi. Bahkan sepupu saya menyuntik dana untuk saya karena dia join, ya. Jadi dia join dengan
keluarga besar dari Makeup Box, ya, suntik terus, ya. Kalau saudaranya bilang gini, kamu yakin tak ini untung? Kamu yakin bisa cuan? Yakin, aku sama Tuhan yakin. Tetap bayar PPN, pajak dari kemplang, tetap entertain stock. Project nggak mau beli sama kita, nggak pakai, nggak perlu beli di Blackstone, beli silakan beli di tempat lain. Saya ketika dengar ceritanya kaget juga, ya. Dia hampir setahun tuh hampir kolaps, hampir gulung tikar. Ya, untungnya saudaranya juga seiman, dia percaya sama Billy ini, ya, teman saya ini, disuntik terus dananya. Tiap bulan rugi 1 M. Ya, pernah punya uang 1 M di rekening? Saya belum pernah juga, ya. Disuntik tiap bulan itu minimal 1 M untuk menyehatkan perusahaannya supaya tidak bangkrut. Ya. Tahun kedua mulai naik, ya. Tahun ketiga gimana? Untung, profit, luar biasa bukan? Ya, ini bukan teologi kemakmuran, ini bukan apa, ya. Ini kesaksian nyata. Dia bayar PPN, rugi. Dia tahan sampai 2 tahun. Tahun ketiga dia baru menikmati keuntungannya. Dan sekarang dia merajai pasar batu bata ringan untuk retail, ya, untuk project cuma 20%. Rata-rata project itu ngambil di perusahaan lain yang non BPN. Saudaraku, inilah entrepreneurship. Dia tidak terpisah dengan dunia, ya, tidak terpisah dengan teologi, tapi bersifatnya holistik. Ya. Entrepreneurship is working with God. Saudaraku, saudara bisa menjadi kaya, bisa, ya, tanpa Tuhan bisa banyak. Tapi ingat, hidup saudara akan menjadi hampa, meaningless. Ya, banyak orang kaya sudah mencoba, ya, mereka hidupnya hampa. Banyak bunuh diri, banyak keluarganya berantakan, mereka hampa. Dan mereka menyesal ketika masa tuanya. Saya punya om juga, raja tanah pada zaman-zaman dulu. Ketika masa menjelang kematian dia bilang apa? Aku menyesal, keluargaku berantakan. Aku punya uang, tapi aku tidak punya apa-apa. Saudaraku, mari kita bangun pola pikir kita. Entrepreneurship is working hard and working smart. And entrepreneurship is working with God. Kiranya kita boleh menjadi entrepreneur yang sejati di dalam Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala, kita mengambil saat teduh.